Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Alfa Paramita Tiara Putri, 2. Bella Miadati, 3. Celi Mustika, 4. Dewi Fortuna Kuncoro Putri, 5. Dian Sepita Putri, 6. Dika Ayu Pradima, 7. Inggar Prasetyowati Nisrina, 8. Mai Ariska Iswanto, 9. Rena Maharsi, 10. Vicky M. Diana. Berikut penjelasan dari materi peran terapi wicara dalam rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Baiklah, yang pertama, pengertian rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RBM dan terapi wicara. RBM atau rehabilitasi bersumber daya masyarakat merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dengan program pembinaan wilayah dalam hal pencegahan kedisabilitasan, deteksi dan rehabilitasi atau habilitasi segala aspek kehidupan untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan keluarga dan masyarakat. Terapi wicara adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku komunikasi, baik normal maupun abnormal, yang dipergunakan untuk memberikan terapi pada penderita gangguan perilaku komunikasi, yaitu kelainan kemampuan bahasa, bicara, suara, irama atau kelancaran, dan menelan, sehingga penderita mampu berinteraksi dengan lingkungan secara wajar. Selamat yuk. Pelayanan praktek RBM terapi wicara. A. Prinsip dasar. Filosofi RBM. Dari, oleh, untuk masyarakat dengan melalui pembinaan wilayah dalam hal pelatihan atau pembimbingan teknis, pendampingan, pemberdayaan disabilitas, orang tua atau keluarga, masyarakat, dan rujukan kepada profesi tertentu dan pemerintah. RBM diselenggarakan sebagai upaya pencegahan, perlindungan, pengembangan sisa kemampuan yang ada atau dimiliki, pemberdayaan, rehabilitasi, dan resosialisasi serta peningkatan ekonomi. Pelibatan secara penuh disabilitas, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya mencakup seluruh usia dan tingkat kecacatan serta tidak membedakan suku, ras, maupun golongan. Peran keluarga dan masyarakat sebagai prakarsa, pelaksana, pembina, dan bertanggung jawab dari perencanaan, monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan. Keluarga dan masyarakat adalah caregiver permanen dan sebagai penanggung jawab dan pelaku utama dalam RBM. Upaya memobilisasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau faktor sosial, kearifan lokal, ekonomi, budaya, geografi, demografi masyarakat, dan kondisi real masyarakat. Selanjutnya, teknik dasar RBM, yaitu yang pertama perkenalan, yang kedua adalah inventarisasi, yang ketiga bimbingan dan penyuluhan, yang keempat bimbingan musyawarah, yang kelima perencanaan RBM, dan yang keenam adalah pelaksanaan supervisi dan evaluasi. Selanjutnya yaitu ada pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode pekerjaan sosial. Yang pertama ada metode pendekatan individu, yaitu pendekatan yang dilakukan kepada penyandang disabilitas itu sendiri. Selanjutnya ada pendekatan keluarga, dengan memberikan pendampingan bagi orang tua anak penyandang disabilitas untuk melakukan kegiatan yang bersifat membantu perekonomian keluarga. Karena peran keluarga sebagai sumber daya paling penting dalam rehabilitasi penyandang disabilitas. Selanjutnya ada pendekatan kelompok, dan yang terakhir ada pendekatan masyarakat. Partisipasi keluarga dan masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas adalah sangat penting. Peningkatan perilaku masyarakat terhadap masalah kecacatan perlu dilakukan dalam rangka perbaikan sikap, peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat terhadap kecacatan melalui suatu proses perubahan yang meliputi pemberian informasi, motivasi, pendidikan, pelatihan, demonstrasi, dan uji coba. Selanjutnya adalah pendekatan yang dilakukan dalam rehabilitasi bersumber daya masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan dengan metode pekerjaan sosial. Yang pertama ada metode pendekatan individu, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendekati individu per individu yang memiliki gangguan atau individu yang menyandang disabilitas. Yang kedua adalah pendekatan keluarga, yaitu pendekatan kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan atau penyandang disabilitas.
Kemudian ada pendekatan kelompok, yaitu dengan mendekati suatu kelompok seperti kelompok usia tertentu atau kelompok dengan permasalahan-permasalahan tertentu gitu. Kemudian ada pendekatan masyarakat, yaitu pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat luas seperti suatu RT atau suatu kelurahan. Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, penerimaan orang tua, keluarga, masyarakat terhadap disabilitas, terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup terapi bicara seperti bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, dan menelan, sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat agar mampu memfasilitasi kemandirian disabilitas sesuai dengan potensi dan sisa kemampuan yang ada. Yang kedua, meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial tidak hanya pada PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya terapi khusus disabilitas. Dan yang ketiga, disabilitas mampu mengoptimalkan sisa kemampuan yang ada sehingga memiliki kemandirian baik, kemampuan yang baik secara sosial maupun ekonomis. Sasaran yang pertama, individu dengan gangguan bahasa, bicara, suara, irama kelancaran, dan menelan. Yang kedua, orang tua atau keluarga. Yang ketiga, masyarakat dan unsur-unsurnya. Dan yang keempat, potensi dan sumber daya lainnya. Yang keenam, ada strategi pelaksanaan RBM. Yang pertama, ada pemberdayaan sosial, yaitu meningkatkan kemampuan orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam memberdayakan sumber daya dan potensi yang ada yang meliputi manusia, sosial, lingkungan, dan alam yang dimiliki dan berada di sekitarnya, guna mengatasi dan mencari solusi permasalahan guna pemenuhan kebutuhan disabilitas. Yang kedua, ada kemitraan, yaitu membangun kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kesetaraan, dan jejaring kinerja serta kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Yang ketiga, ada partisipasi sosial, yaitu adanya prakasa, inisiatif, dan keterlibatan secara langsung dan keterlibatan aktif seluruh komponen beserta unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, serta stakeholder dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial. Yang keempat, ada advokasi sosial, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan, pendampingan, dan pembelaan atas hak-hak penyandang disabilitas. Yang kelima, ada pembinaan wilayah, yaitu upaya mentransfer ilmu pengetahuan secara berjenjang dan bertahap sebagai media untuk mengoptimalkan dan memberdayakan penyandang disabilitas, potensi orang tua, serta keluarga dan masyarakat. Selanjutnya yaitu G, bentuk kegiatan terapi bicara di dalam RBM. Yang pertama, program pendidikan masyarakat. Program ini berupa penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berbagai aspek kesehatan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ruang lingkup terapi bicara. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini berupa kegiatan pendampingan keahlian, fasilitas, intervensi kepada klien sesuai kompetensi profesi, konsultasi, serta kerjasama. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat, yaitu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dalam rangka pencegahan penyakit. Selanjutnya, teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yaitu penerapan teknologi dibanding kesehatan yang bermanfaat untuk peningkatan taraf kesehatan masyarakat dan dapat juga berupa tindak lanjut hasil-hasil penelitian yang mempunyai kemanfaatan tinggi bagi kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kewirausahaan, yaitu suatu upaya penciptaan wirausaha baru mandiri yang berbasis ipteks yang sesuai dengan keahlian yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan, penempatan mahasiswa magang pada unit usaha, dan memfasilitasi dosen atau mahasiswa dalam berwirausaha.